Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami, yaitu mengenai ketimpangan ekonomi. Nah, berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Azizah Khairunisa, yang kedua Fadia Nurtifani, yang ketiga Fatia Izzatunailah, dan yang keempat Sabina Sirmaneli. Materi yang pertama yaitu pengertian ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakpemerataan pembangunan. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam, yaitu perbedaan pendapat, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka status ekonominya akan lebih tinggi. Sedangkan wilayah dengan sumber daya alam rendah akan tertinggal. Begitu pula dalam sisi individu. Orang dengan ekonomi rendah akan lebih sulit mendapatkan akses dibandingkan dengan individu dengan ekonomi menengah atau tinggi. Materi selanjutnya yaitu dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu kecemburuan sosial terhadap kelompok lain karena kelompok lain yang bisa memenuhi kebutuhannya. Timbulnya kelompok kaya dan kelompok miskin dalam masyarakat. Perbedaan tingkat kesejahteraan yaitu tingkat kesejahteraan tinggi dan rendah, serta timbulnya kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu sikap kritis. Yang pertama berasal dari pemerintah, yaitu pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan koperasi dan UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, keterampilan, dan dukungan teknis. Selanjutnya, yang kedua berasal dari generasi muda, yaitu sebagai generasi muda, sikap kritis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ketimpangan ekonomi adalah dengan mendukung UMKM agar bisa terus maju dan juga menggunakan barang produksi dalam negeri, serta kita bisa mempromosikan produk hasil dalam negeri ke kancah internasional. Materi selanjutnya adalah contoh gambar ketimpangan ekonomi. Yang pertama adalah contoh ketimpangan yang ada di Sumatera Barat. Gambar pertama menggambarkan seseorang yang bekerja sebagai pemulung sampah atau barang-barang bekas. Gambar kedua adalah gambar seorang bos di salah satu perusahaan yang ada di Sumatera Barat beserta para karyawannya. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan telah terjadi ketimpangan ekonomi antara si kaya dan miskin. Dari segi penghasilan, kedua orang tersebut pasti berbeda, bahkan jauh terdapat perbedaan. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh gambar antara petani penggarap atau pekerja dengan petani pemilik lahan. Dari segi penghasilan, tentu mereka berbeda. Petani pemilik lahan banyak mendapatkan penghasilan dari hasil ladangnya, tetapi petani penggarap hanya mendapatkan upah yang mungkin diterimanya seminggu sekali dan itu tidak sebanding dengan pendapatan si petani pemilik lahan. Dari segi luas lahan, tentu lebih spesifik lagi perbedaannya. Petani pemilik lahan lebih luas ladangnya daripada petani penggarap, atau bahkan petani penggarap ini sama sekali tidak memiliki lahan atau ladang, dan hal tersebut telah terjadi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, video berita tentang ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia bisa teman-teman tonton melalui link yang sudah kami letakkan di kolom deskripsi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Thank you. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.